Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 30 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, berserah berbeda dengan menyerah atau pasrah. Kalimat ini sangat sering kita dengar diucapkan orang-orang beriman dalam percakapan mereka sehari-hari, baik di gereja maupun di luar gereja. Kadang orang mengucapkan perkataan ini tidak memahami maknanya secara jelas karena berserah sering rancu dengan pasrah. Padahal bila kita mau menyelidiki maknanya, kita akan temukan perbedaan yang cukup jauh. Sehingga dalam memahami kalimat berserah kepada Allah mempunyai pengertian yang tepat dan jelas sesuai dengan yang dimaksud dengan pengajaran Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan perihal berserah. Berserah adalah kata kerja aktif, sedangkan menyerah adalah kata kerja pasif. Artinya, berserah dilakukan dengan iman dan sukarela, sementara menyerah atau pasrah dilakukan karena terpaksa ataupun karena keadaan putus asa. Objek dari berserah itu jelas, yaitu Tuhan. Sementara pasrah atau menyerah, objeknya adalah situasi atau masalah-masalah yang sedang dihadapi. Singkatnya, berserah adalah kata kerja aktif yang bermakna menyerahkan segala sesuatunya dengan sukarela kepada Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan memelihara dan memberikan yang terbaik kepada kita. Berserah adalah tindakan iman yang mempersilahkan Tuhan untuk campur tangan dalam kehidupan kita. Sedangkan pasrah adalah kata kerja pasif yang bermakna menyerah karena ia sudah tidak berdaya lagi. Pasrah adalah ungkapan yang mencerminkan keputusasaan dan menyerah pada keadaan. Barangkali ini yang sering kita dengar dalam ungkapan orang Batak, atolema disih, emena masak digaga ursa, baina masa ima niula. Hidupnya pasrah dengan apa yang dia hadapi dalam kehidupannya. Berserah hanya bisa dilakukan oleh orang yang sadar dengan batas-batas kemampuannya tentunya. Berserah adalah titik awal dalam kehidupan orang percaya supaya Tuhan sungguh-sungguh bertindak di dalam kehidupannya. Tuhan akan bertindak saat kita berserah. Maksudnya, kapan kita meletakkan kehidupan kita kepada kuasa Tuhan karena iman, saat itu pula Tuhan akan turun tangan. Dia akan campur tangan dalam kehidupan kita. Maka pemazmur dalam Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dalam nats hari ini kita belajar dari Hizkia
Hizkia berserah kepada Tuhan dalam rangka mengerjakan pembaharuan mental seluruh bangsa Israel yang dipimpinnya. Hizkia adalah Raja Yehuda yang dikenal sebagai raja yang takut akan Tuhan. Berbeda dengan sejumlah besar nenek moyang mereka. Ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Hizkia juga lah yang mempelopori diadakannya kembali ibadah kepada Tuhan di Bait Allah yang bertempat di Yerusalem. Ia mengadakan pembaharuan mental yang bersifat menyeluruh terhadap kehidupan bangsa Yehuda. Bahkan ia berani mengajak orang-orang di kerajaan Israel dan kepada suku Efraim dan Manasye untuk beribadah merayakan Paskah. Pembaharuan yang menentang seluruh orang Yehuda dan Israel pada saat itu untuk menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan, yaitu untuk terus hidup di dalam kekudusan. Nasihat dan perintah yang diikuti oleh seluruh bangsa itu yang membuat doa-doa mereka didengar Tuhan kembali. Kita boleh baca di ayat sebelumnya, ayat 27. Dengan berserah diri kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan bertindak kepada kita. Murka Tuhan yang menyala-nyala akan segera undur daripada kehidupan kita, maupun dari kehidupan keluarga kita. Tuhan akan berbelas kasih kepada kita dengan memberkati semua kehidupan kita, memberkati pekerjaan dan keluarga kita. Tuhan akan memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, terkhusus dalam menjalani masa-masa sulit karena terkonfirmasi positif COVID. Karena itu pada hari ini firman Tuhan mengajak kita berserahlah kepada Tuhan agar hidup kita terbebas dari murkanya yang menyala-nyala. Di masa sulit seperti ini, tentu kita merasakan bahwa kita ini sedang tidak baik-baik saja karena pandemi COVID-19. Terkadang situasi ini akan memunculkan kekhawatiran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terlebih baru saja tadi malam kita dengarkan bahwa Presiden kita telah memperpanjang PPKM darurat ini hingga tanggal 2 Agustus yang akan datang. Artinya kesulitan-kesulitan boleh saja menghampiri kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari pun dalam kehidupan bergereja. Tetapi saudaraku, marilah dalam situasi sulit ini kita semakin mendekatkan diri lagi kepadanya, menyerahkan hidup kita kepadanya. Tentu kita tidak boleh pasrah dengan keadaan ini, sehingga gereja telah menyarankan, mengajak kita untuk juga menuruti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Menuruti setiap protokol kesehatan artinya kita juga turut berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Tetapi saudaraku, semuanya itu tidak cukup. Segala usaha dan upaya yang kita lakukan itu tidak akan cukup. Tetapi marilah kita melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh berserah hanya kepada Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Ingat renungan pada hari Minggu semalam bahwa kecukupan kehidupan umat Allah bukan pada seberapa banyak makanan, tetapi sesungguhnya Allah berfirman bahwa setiap umatnya harus makan dan bahkan harus ada sisa dalam kehidupannya. Saudaraku, mari jalanilah hari ini dengan penuh sukacita dan senantiasalah berserah kepada Dia saja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah, Bapa yang kami puji, kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh Tuhan, kami saat ini hidup di masa-masa sulit karena pandemi COVID-19.
Tetapi Engkau sungguh baik. Engkau mengasihi kami. Untuk itu Engkau mengajak kami pada hari ini untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang sedang terjadi melanda dunia ini, biarlah semuanya itu kami jalani dengan penuh pengharapan dan keyakinan bahwa semuanya ini akan berakhir dengan penuh sukacita, sebab Allah mengasihi kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam melaksanakan setiap pekerjaan kami, setiap pelayanan kami, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami masing-masing. Kami memuji Engkau ya Allah, di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.